Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik sekalian kita melanjutkan materi kita ya, di slide berikutnya tentang hasil yang diharapkan ya, setelah pelatihan kader. Jadi, saya pikir apapun yang kita lakukan adik sekalian tentu kita mengharapkan hasil ya, kita mengharapkan hasil yang baik. Dan tentu hasil ini diharapkan bisa berkontribusi terhadap penurunan kesehatan ibu dan bayi. Berhubungan dengan KDR ini, hasil yang diharapkan diantaranya KDR mampu mengelola dan membentuk kegiatan KIA termasuk posyandu. Nah, ini yang perlu ya. Biasanya di sebuah daerah itu posyandu yang tidak jalan karena mereka tidak mampu memberikan pelatihan yang baik terhadap KDR. KDR ini ketika kemudian memiliki kemampuan, maka posyandunya akan berjalan dengan sendirinya ya. Walaupun mungkin petugasnya terlambat datang dan lain sebagainya ada kesibukan, tapi KDR ini tetap melanjutkan kegiatan posyandu. Itulah gunanya pelatihan ya. Ada diharapkan mampu mengelola dan membentuk kegiatan KIA termasuk posyandu. Kemudian kader juga diharapkan bisa mencatat jumlah ibu hamil dan menyusui di wilayah kerja. Kita tahu bahwa proses pencatatan dan pelaporan ini begitu penting. Terkadang seorang bidan atau petugas karena keterjangkauannya ya, kemudian data-data ini mereka tidak bisa dapatkan, sehingga kader ini bisa menjadi kemudian membantu ya, atau membantu kerja-kerja bidan dalam mendapatkan data terkait dengan jumlah ibu hamil dan menyusui di wilayah kerja kita. Dan kalau kadar ini biasanya detail, dia bahkan tahu di mana posisi rumahnya, dia berapa jumlah keluarganya, ya, bagaimana kesehariannya dan lain sebagainya. Karena mereka memang tiap hari berinteraksi dengan masyarakat. Kemudian kadar juga diharapkan mampu memimpin kegiatan kelompok belajar. Kelompok belajar ini ya secara mandiri ya, dia menyampaikan pesan-pesan kesehatan, mengumpulkan masyarakat dan kemudian menyampaikan materi. Ya. Ada kelompok-kelompok belajar kecil ya yang tidak harus dipimpin oleh bidan. Kemudian kader juga harus memotivasi masyarakat. Ya, itu tadi ya. Makanya kader itu harus memiliki kemampuan bahasa, kemampuan membaca yang bagus, ya. Karena dia butuh memotivasi masyarakat. Ya. Butuh banyak perbendaharaan bahasa, ya. Karena dia butuh memotivasi masyarakat. Kemudian secara teknis kita bisa melihat bagaimana peran kader dalam posyandu, ya. Itu bisa kita lihat dalam sistem 5 meja posyandu, ya. Ya. Misalnya di meja 1 pendaftaran dan pencatatan, ya, untuk KDR harus ini, ya. Kemudian meja kedua ada penimbangan balita dan ibu hamil, ya. Kemudian meja yang ketiga ada pengisian KMS, kartu menuju sehat, ya. Bahkan di daerah itu ada sekalian beberapa KMS itu disimpan di KDR. Jadi bukan lagi petugasnya yang simpan tapi KDR. Salah satu keunggulan ketika KDR yang menyimpan bukunya, maka sewaktu-waktu masyarakat bisa melihat bukunya ketika dibutuhkan. Karena lebih bisa dikontrol. Ya. Lebih mudah. Ya. Kemudian meja keempat ada penyuluhan. Ya. Di sini diketahuinya ibu hamil, bumi, resiko tinggi, pus belum KB, penyuluhan, ada pelayanan pembinaan oralit, vitamin A, tablet dan kondom. Ini beberapa program-program ya, meja, ya, sistem meja di posyandu yang di beberapa sisi ini kemudian bisa dikelola KDR. Ya, ini secara umum saja. Ya, kemudian apa tugas-tugas kadar kesehatan? Ya. Ini kita lihat ya banyak sekali bagian yang bisa menjadi tugas kader. Misalnya pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi, makanya butuh pelatihan, butuh diberikan dulu pelatihan awal bagaimana memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan. Kemudian memberikan saran dan motivasi pada ibu sebelum dan sesudah melahirkan. Nah, ini kalau ini berjalan bisa sangat membantu sekali kerja bidan. Motivasi ibu untuk rajin periksa kehamilannya, termasuk menjaga gizinya, yang juga setelah melahirkan. Kemudian memberikan motivasi tentang perawatan anak, memberikan motivasi dan peragaan tentang gizi, ya. Maka dari itu, kader perlu dilengkapi dengan alat peraga, misalnya ada apa namanya, ya, food model, ya. Di situ ada berbagai macam makanan, buah-buahan yang seimbang. Kemudian kalau perlu diikuti oleh kader, sehingga kader ketika memberikan motivasi dia bisa memperagakan langsung modelnya, contoh-contoh dan sebagainya. Kemudian ada program penimbangan balita, KMS, ya, di posyandu, dan pemberian makanan tambahan, motivasi KB, ya.
Walaupun secara khusus ada sekalian ada memang kader-kader yang kader-kader KB, ya. Tetapi ada juga beberapa ada terkadang bisa berkolaborasi, ada kader posyandu dan ada kader KB. Kader KB ini biasanya dibina langsung dibawa ke KPLKB ya oleh BKKBN provinsi atau daerah. Tentu memiliki pengawas atau penyuluh KB ya misalnya memiliki kader-kader tertentu ya di masyarakat kita. Kemudian memberi motivasi tentang sanitasi lingkungan dan kebersihan sehat. Ya. Ini yang lain membentuk kegiatan di posyandu, merujuk penderita ke nakes. Terkadang ada beberapa ibu hamil yang kemudian butuh dirujukkan, tapi karena petugas terlambat, ini bisa dibantu oleh kader. Kemudian membina kegiatan UKS, ini kesehatan sekolah, membantu pencatatan dan pelaporan, berpartisipasi dalam pertemuan masyarakat, dan materinya habis. Itu beberapa dari sekalian yang bisa kami jelaskan dan materi ini sangat singkat dan mari kita follow up dengan dalam bentuk diskusi dan interaktif jika ada hal-hal yang kurang dipahami. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.